Halo teman-teman, ATLM Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Nah, kali ini kita masuk ke rangkuman prediksi soal dan latihan sesuai dengan kisi-kisi Permen RB P3K CPNS, yang mana kita masuk ke bagian 2. Ya, masih di materi yang sama kurang lebih. Flebotomi, hematologi, urinalisis cairan tubuh, kimia klinik, imunologi, serologi, parasitologi, bakteriologi, K3 laboratorium, manajemen labkes, imunohematologi, diagnostik molekuler, dan kendali mutu QC. Mungkin saja beberapa soal mungkin yang mendominasi di sini adalah kimia klinik dan hematologi. Jadi distribusinya mungkin kurang lebihnya seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1 sebagai rangkuman-rangkuman ya. Penularan virus yang menggunakan hospos gigitan anjing gila dengan gejala kejang pada pasien terinfeksi ini adalah virus rabies. Nah, sementara pemeriksaan viral load pada kasus HIV adalah jadi ada beberapa manfaatnya ya di sini. Jadi menunjukkan tingginya replikasi virus, kecepatan penghancuran CD4, tinggi rendahnya viral load ya ke arah terminal perjalanan penyakit dan kematian, monitoring pengobatan, kemudian memonitoring resistensi ARP. Nah, ini dari opsi-opsi yang ada karena soalnya inilah soal kecuali, jadi dihilangkan opsi tadi. Nah, kita pindah lanjut ke nomor 3 di sini mengenai virus lagi. Pernyataan virus hepatitis yang benar berikut ini adalah, nah, virus hepatitis A itu RNA, virus hepatitis B DNA, dan virus hepatitis C itu adalah RNA. Jadi RNA, DNA, RNA. Lanjut kita ke nomor 4 di sini. Apabila ditemukan hasil HBeAg positif pada seseorang, maka dapat dikatakan di sini adalah penanda replikasi virus hepatitis B. Jadi HBeAg itu amplop ini yang menandakan virusnya mengalami replikasi, memperbanyak diri. Kemudian nomor 5, perempuan 24 tahun datang ke IGD Puskesmas rawat inap dengan keluhan batuk bercampur darah merah segar dan berbuih. Selama 1 bulan terakhir, perempuan tersebut mengeluh berdahak hijau kuning, disertai keringat malam dan penurunan berat badan. Jadi kemungkinan bakteri penyebabnya itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi lebih tepatnya pasien ini terkena TB paru. Nah, kita pindah lanjut lagi di sini ke soal selanjutnya, yaitu nomor 6. Seorang ATLM melakukan pewarnaan spesimen BTA kasus follow up setelah pengobatan. Jadi dua bulan ya setelah pengobatan. Pewarnaan BTA metode Ziehl-Neelsen menggunakan 3 reagen yang memiliki fungsi yang berbeda. Nah, reagen Ziehl-Neelsen B berisi titik-titik. Jadi pastinya berisi HCl alkohol 3%, ZNB ya. Sementara ZNC itu adalah metilin bu, ZNA itu adalah karbol-fuksin. Nah, lanjut nomor 7, prinsip dasar reagen karbol-fuksin untuk pewarnaan BTA. Ini jawabannya yaitu memberi warna merah pada BTA dengan menembus terlebih dahulu lapisan lilin BTA dengan pengaruh fenol dan pemanasan. Jadi kalau cuma sekedar karbol-fuksin atau fuksin fenol itu sebenarnya tidak begitu kuat menembus lapisan lilin kecuali dipekatkan pada kinyon gabet. Namun dengan zat warna yang encer dibantu dengan pemanasan maka akan lebih mudah membuka lapisan asam mikolat atau lapisan lilin pada BTA. Nah, lanjut lagi kita pindah ke soal nomor 8. Pasien dengan batuk lama melakukan pemeriksaan BTA. Pada pemeriksaan mikroskopik ditemukan BTA. Apabila BTA ditemukan 12 BTA per 100 lapang pandang, maka derajat penilaian skalanya adalah apa kira-kira di sini? Jadi jawabannya adalah positif 1. Karena positif 1 itu sesuai kriteria dia tidak banyak. Jadi penghitungannya sedikit dan
per 100 lapang pandang. Apabila nanti lebih rendah daripada ini, maka arahnya ke skenti. Jadi penentuan BTA itu paling mudah adalah dengan positif 3. Lanjut lagi ke nomor 9, seorang mahasiswa magang di laboratorium membuat sediaan BTA. Mahasiswa bertanya berapa ukuran olesannya. Maka sediaan oles putum pada objek gelas berukuran titik-titik dengan cara teknik bentuk titik-titik. Jadi ukurannya 2 kali 3 cm dan bulat lonjong ya, seperti oval. Nah, jadi 2 kali 3 idealnya dan berada persis di tengah-tengah kaca objek ya, bagian beningnya dari objek gelas prostet. Lanjut kita pindah ke nomor 10, teknik pewarnaan yang benar pada sediaan BTA Ziehl-Neelsen adalah, jadi di sini karbol boksin 5 menit, HCl alkohol 3% itu warnanya merah hilang ya. Kemudian metilin blue 30 detik. Nah, nomor 11 aturan yang dipakai untuk melaporkan hasil mikroskopik BTA benar-benar negatif adalah di sini pemeriksaan mikroskopiknya dilakukan dalam 100 lapang pandang dan telah mencapai 5 menit. Jadi kalau sudah 100 lapang pandang lalu 5 menit waktunya timer berarti sudah dinyatakan negatif. Nah, kita pindah lanjut lagi ke nomor 12. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan mikroskopik sediaan BTA. Dia menemukan BTA. Apabila pemeriksaan BTA ditemukan hanya 2 BTA dalam 100 lapang pandang, maka penilaian skalanya adalah, nah seperti tadi yang saya katakan, ini adalah skenti. Skenti ini tulis jumlahnya. Jadi temukan sangat sedikit dalam 100 lapang pandang. Ini kebetulan dapatnya 2 saja. Lanjut kita pindah ke nomor 13. Berikut ini kekurangan pemeriksaan BTA TB paru menggunakan teknik mikroskopik metode Ziehl-Neelsen adalah kecuali di sini. Jadi di sini dia mempunyai banyak kelemahan, sensitivitasnya rendah, waktu pemeriksaannya lambat mungkin ya. Kemudian instrumennya perlu banyak ya. Dan pastinya pemeriksaannya ini tidak bisa membedakan yang mana resisten terhadap rifampicin. Jadi dia memiliki keunggulan di sini, dia bisa digunakan sebagai follow up untuk pengobatan dan penentuan akhir pengobatan. Jadi FU dan AP. Nah, ini kan berbeda dengan TCM yang tidak bisa digunakan untuk itu. Jadi makanya pada diagnosis penemuan kasusnya dengan TCM, follow up-nya dengan bantuan mikroskopik ya, BTA SLED. Nah, kita pindah ke 14. Berikut ini yang tidak terkait dengan TCM gen expert TB paru adalah titik-titik. Jadi di sini yang tidak terkait, dia memerlukan waktu diagnosis 1 sampai 2 minggu dan diketahui jenis varian Mycobacterium tuberculosis avian atau bovin atau human. Ini adalah biakan. Nah, terkait dengan TCM dia macam-macam di sini ya. Diagnosisnya lebih pasti karena dapat mendeteksi yang resisten terhadap rifampicin, kemudian praktis proses prosedur kerjanya tidak ribet ya, lalu pastinya menggunakan 5 probe untuk mendeteksi gennya pada Mycobacterium tuberculosis, lalu sensitivitasnya jauh lebih tinggi untuk kasus penemuan ketimbang BTA mikroskopik dan lainnya lagi. Kemudian kita pindah selanjutnya ke nomor 15, pemeriksaan expert MTB RIP mengaplikasikan sekuen spesifik pada gen RPOB dan MTB kompleks menggunakan probe molekuler beacon untuk mendeteksi mutasi pada daerah gen RPOB. Nah, probe yang digunakan di sini adalah 5 probe. Probe A, B, C, dan D, E ya. Jadi nanti ada yang berbeda, CT-nya ada yang CT 40, ada yang CT 36. Nah, lanjut lagi kita pindah ke nomor 16. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan batu ginjal. Batu terlihat berlapis-lapis dan ada sedikit seperti bunga.
Kejadian batu pada ginjal dan saluran kemih disebabkan oleh 80% oleh batu ini. Maka batu ini adalah kalsium oksalat. Jadi kalsium oksalat paling dominan sepenyebab batu ginjal dibandingkan batu-batu yang lain. Lalu nomor 17, setelah uji mikroskopik, seorang ATLM melakukan uji batu secara kimiawi menggunakan regen fosfowolframat terbentuk warna biru tegas. Uji ini spesifik dan dapat membedakan dari batu lain. Maka batu tersebut adalah batu asam urat. Diingat ya, asam urat dengan fosfowolframat itu membentuk warna biru tegas. Kita pindah selanjutnya ke nomor 18. Serbuk batu yang telah dibuat dengan menggerus batu dilakukan uji kimia. Kemudian batu direaksikan dengan regen amonium molibdat. Dalam amonia terbentuk endapan warna kuning. Maka batu tersebut adalah batu fosfat. Jadi fosfat ini ditambah dengan amonium molibdat terbentuk warna kuning. Ini spesifik untuk fosfat ya. Sementara asam urat tadi dengan fosfowolframat warna biru, kalau ini kuning. Nah, kita pindah ke nomor 19. Seorang perawat bertanya melalui telepon kepada laboratorium tentang tata cara pengumpulan urin protein esbah. ATLM yang bertugas menjelaskan secara rinci. Hal-hal berikut ini yang bukan termasuk dalam pemeriksaan protein esbah, yaitu di sini yang bukan disediakan botol yang berukuran kecil karena esbah itu harus menggunakan botol berukuran besar ya, minimal 1 liter. Biasanya sekurang-kurang lebih sekitar 2 literan kapasitas botolnya. Mungkin bisa lebih tergantung pasien berbeda-beda. Jadi untuk pengukuran volumenya dan bisa dikonversi nanti dalam perhitungan proteinnya per liter. Bila lebih dari 1 liter. Nah, kemudian yang nomor 20, sampel feses cair, jernih, tidak berbau dan memiliki bercak-bercak lendir seperti air cucian beras. Pada wanita pekan yang lalu dia mengalami gangguan terjadi ya kan, mengalami dehidrasi dan diperiksa dengan pewarnaan gram, bakterinya gram negatif, bentuk batang dibiarkan media TCBS. Setelah itu inkubasi suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, pertumbuhan koloni berwarna kuning. Perubahan warna hijau menjadi kuning pada TCBS ini karena berisi titik-titik. Di sini adalah isinya indikator Bromthymol blue atau BTB. Jadi akan merubah indikatornya ini bila terjadi pertumbuhan. Nah, kita pindah ke nomor 21. Sampel sekret terduga infeksi kelamin banyak neutrofil dengan diplococcus gram negatif intraseluler lalu dibiarkan pada media Thayer-Martin. Diingat di sini Thayer-Martin diinkubasi 37 derajat Celcius dalam suasana karbon dioksida. Bakteri yang diidentifikasi adalah Neisseria gonorrhoeae. Jadi Neisseria ini, si gonorrhoeae ini atau GO ini dia pakai Thayer-Martin dan dia ini menggunakan sistem candle jar. Jadi tidak mutlak pertumbuhannya ini subur bila dalam kondisi biasa. Jadi harus ditambah sedikit dengan CO2. Nah, kita pindah selanjutnya ke nomor 22. Gambaran laboratorium dengan ciri-ciri ditemukan giant cell, hipersegmentasi neutrofil, makroophalositosis, makroretikulosit dalam hapusan darah tepi merupakan ciri khas. Jadi adalah di sini anemia, defisiensi vitamin B12 dan atau asam folat. Jadi bisa keduanya atau salah satu yang menyebabkan anemia megaloblastik. Karena ciri khasnya adalah di sini hipersegmentasi neutrofil, segmennya sekitar di atas dari 5 ya, ada 6 atau 7 segmen. Kemudian ditemukan banyak ukuran besar opal dari eritrosit. Lanjut lagi kita pindah ke nomor 23, pasien yang telah lama menikah namun belum memiliki anak sehingga diminta oleh dokter untuk analisa sperma. Cara pengeluaran sperma yang paling dianjurkan, terbaik, mudah, dan representatif itu untuk bahan spesimen adalah cara masturbasi.
Cara masturbasi ini dengan menggosok alat kelamin pada pria sehingga akan keluar sekret spermanya. Nah, sekretnya ini segera dibawa ke laboratorium untuk segera dianalisa karena kalau terlalu lama mungkin tidak representatif lagi untuk uji pergerakan atau yang lainnya termasuk liquefaction. Nah, kita pindah ke selanjutnya nomor 24. Pemeriksaan spesimen sperma dilakukan setelah pencairan 15-20 menit. Pencairan sperma atau liquefaction terjadi atas kerja dari enzim yang diproduksi oleh kelenjar prostat ya, dan enzimnya adalah seminin. Jadi dua ini yang menyebabkan sperma yang masih tertata rapi seperti layaknya sisir pisang berdempet-dempet saat dikeluarkan nanti setelah dengan bantuan enzim ini maka akan bisa terlepas dan bisa bergerak dengan leluasa. Ini adalah proses liquefaction, pencairan sperma. Lalu kita pindah ke nomor 25. Pemeriksaan spesimen sperma pasien dilakukan secara makroskopik. Salah satu parameternya adalah bau sperma untuk membedakan normal, busuk, atau karena infeksi. Bau sperma disebabkan oleh titik-titik yaitu oksidasi spermin. Jadi akan menghasilkan bau khas seperti bunga akasia ya. Mungkin berbeda-beda persepsinya bunga akasia yang mana ya. Sel nut ya bunga akasianya. Nah, kita pindah ke nomor 26. Pemeriksaan kimia karbohidrat dalam semen dilakukan sebagai pelengkap diagnosis. Karbohidrat yang paling khas dalam sperma adalah titik-titik yaitu fruktosa. Nah, untuk menguji kadarnya menggunakan metode Selivanov atau Seliwanov. Jadi ini gunanya keduanya ini nanti mengarah ke arah testosteron. Nah, lanjut lagi kita pindah ke nomor 27, kegiatan dengan melakukan pencatatan waktu pemakaian lampu. Periksa sumber cahaya lampu dan periksa kebersihan monokromator merupakan kegiatan preventif maintenance pada alat titik-titik yaitu fotometer atau spektrofotometer. Jadi, bila masih menggunakan sistem lampu yang menggunakan lampu Merkuri Hg atau menggunakan lampu Wolfram, jadi ini penting untuk melakukan pengecekan lampu. Tapi di arah saat ini karena menggunakan teknologi LED, lampu LED ini lebih kuat dan tidak rusak atau tidak putus, sehingga tidak ada lagi yang namanya pengecekan pemakaian lampu dan umur lampu. Lanjut lagi kita pindah selanjutnya ke soal nomor 28. Langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang analis kesehatan untuk mempertahankan mutu adalah dengan cara titik-titik kecuali. Jadi yang kecuali di sini adalah yang turut aktif dalam berorganisasi profesi dan panitia akreditasi laboratorium kesehatan. Jadi kalau mutu, jadi maksudnya adalah pekerjaan di dalam laboratorium. Jadi mengerjakan prosedur-prosedur yang standar yang telah ditentukan. Jadi kemudian melaksanakan evaluasi QC, kemudian preventive maintenance, lalu kalibrasi. Ini adalah langkah-langkah untuk mengamankan agar pekerjaan di laboratorium sudah benar. Lanjut lagi kita pindah ke nomor 29. Yang bukan tahapan untuk mencapai mutu laboratorium adalah titik-titik. Di sini adalah yang bukan, maksudnya sini memastikan bahwa teknik pengujian yang dilakukan tidak sesuai dengan permintaan. Jadi di sini harusnya sesuai dengan permintaan. Sementara yang lain adalah tahapan-tahapan yang baik ya untuk mencapai mutu lab. Jadi memastikan sampel benar sudah, peralatan dipelihara, kalibrasi, kontrol mutu. Kemudian para staf sudah mengetahui metode yang digunakan, SOP-nya untuk pengujian, lalu hasil uji ke personil benar-benar telah sesuai dengan jadwal permintaan uji. Jadi sesuai dengan waktunya. Nah, kita pindah ke soal selanjutnya nomor 30. Berikut ini yang termasuk dalam cara kendali mutu pra-analitik di laboratorium. Jadi di sini pastinya kalau di pra adalah
menyediakan prosedur operasi baku SOP ya, antara lain SOP di peranalitik, SOP penanganan spesimen dan ya kan sampel ya, misalnya yang digunakan asam urat misalnya ya. Jadi di sini SOP-nya SOP tentang penanganan sampel asam urat misalnya. Nah, kita pindah ke nomor 31, kegiatan dengan melakukan pencatatan waktu pemakaian lampu, sumber cahaya, kebersihan. Nah, ini terulang lagi ya. Kita lewat saja. Lanjut ke soal nomor 32. Petugas laboratorium wajib mengetahui hal-hal berikut ya terkait dengan keamanan laboratorium sehingga tetap aman dan sehat selama bekerja di laboratorium. Berikut ini hal terkait dengan pencegahan infeksi, keamanan di laboratorium. Jadi yang bukan atau kecuali yang pengamanan terhadap sampah kertas kantor, karena ini tidak ada kaitannya dengan sampah infeksius atau sampah medis. Sementara yang lain-lainnya terkait dengan penularan-penularan, pencegahan proses terjadinya penularan di sini terhadap bahan infeksius. Misalnya pengaturan data ruang laboratorium itu penting, ada area bersih, area kotor. Kemudian sterilisasi dan inspeksi dari kontaminasi sangat penting, pengolahan spesimen dan pengolahan limbah. Jadi limbahnya ada limbah untuk cair dan padat yang menggunakan penampungan, misalnya pakai kantong plastik atau menggunakan penampungan lain yang khusus untuk cair yang infeksius. Nah, kita pindah ke nomor 33. Seorang ATLM sedang melakukan pengamatan hasil uji biokimia pada media medium gula-gula. Namun ada medium yang tumpah di meja. Langkah pertama menambahkan desinfektan pada tumpahan tersebut. Desinfektan digunakan untuk membunuh mikroorganisme dalam tumpahan tersebut adalah titik-titik. Ini adalah klorin yang digunakan. Jadi klorin ini contohnya adalah dia menggunakan hipoklorit ya, natrium hipoklorit. Seperti Baiklin. Jadi di sini dalam konsentrasi 1% sudah cukup mampu untuk membunuh mikroorganisme termasuk bakteri. Nomor 34, seorang ATLM melakukan uji biakan pada bakteri Escherichia coli ketika ditanam pada media endoagar, memiliki ciri-ciri bulat, cembung dan menghasilkan warna kilat logam. Namun bila ditanam pada media KIA, SIM, LIA dan sitrat akan menghasilkan. Nah, di sini untuk KIA ini mirip TSIA. Di situ A per A, artinya di sini dia menghasilkan warnanya asam-asam ya, kemudian gas positif, kemudian H2S-nya atau sulfurnya negatif, sulfidanya, SIM-nya di sini dia positif. Ya, geraknya ada ya di sini gerak, indolnya positif, LIA ini K per K, kemudian S-nya negatif dan C negatif tidak ada. Nah, ini kira-kira salah satu dari hasil uji dari Escherichia coli, cirinya dari uji biokimia. Nah, kita pindah lanjut ke nomor 35, sampel feses seorang wanita berusia 50 tahun yang dikirim ke laboratorium dilakukan pemeriksaan bakteriologi. Setelah tumbuh pada media penyubur dan media diferensial, lalu lanjut ke uji IMPIK, didapatkan hasil uji methyl red positif, MR+. Mekanisme reaksi yang terjadi pada kasus tersebut adalah, jadi MR ini gunanya untuk melihat pemecahan glukosa menjadi produk asam yang berlebihan, sehingga si bakteri tadi menghasilkan asam yang menyebabkan methyl red berubah warna ya menjadi merah. Merah ini berarti positif. Lanjut lagi 36, seorang ATLM melakukan pemeriksaan kimia klinik parameter bilirubin terhadap serum icterus. Pemeriksaan bilirubin metode generasi grup menggunakan prinsip dasar atas reaksi. Jadi reaksinya ikatan kompleks dengan asam sulfanilat dan nitrit membentuk senyawa berwarna merah. Jadi warna akhirnya merah dan warna merah ini idealnya diukur pada panjang gelombang 546 nanometer ya. Serapan maksimumnya warna merah adalah 546 nanometer. Lanjut kita pindah ke 37.
Spesimen darah dikumpulkan menggunakan tabung vakum merah sebanyak 8 buah. Pengolahan serum dilakukan dengan sentrifugasi dengan kecepatan ideal titik-titik selama 5-10 menit. Jadi ada yang mengatakan 1500 ya oke. 2000 oke juga, 2500 oke juga, 3000 oke. Makanya di sini ranknya 1500 sampai 3000 rpm. Kemudian kita pindah 38 keadaan serum dengan tingkat kekeruan yang sangat tinggi disertai warna putih pada pasien yang mengalami peningkatan profil lemak dalam darah, umumnya disebut lipemik. Jadi kasus lipemik ini kadar lemak dalam darah tinggi, terutama dari trigliserida, misalnya VLDL kilomikron yang menyebabkan keruh pada serum. Lalu 39, maksud kewaspadaan universal di laboratorium dalam bekerja adalah di sini yaitu waspada bahwa setiap spesimen yang diperiksa merupakan bahan infeksius, darah, urin, kemudian LCS, transudat eksudat, dan itu pun termasuk juga spesimen kita sendiri juga dianggap infeksius karena kita tahu ya seperti darah itu media yang bisa digunakan bakteri untuk berkembang biak. Jadi hati-hati dengan melakukan kewaspadaan universal. Nomor 40, strategi yang dilakukan untuk mengurangi penularan penyakit melalui transfusi darah adalah kecuali. Di sini memperketat seleksi pasien. Jadi yang benar adalah memperketat seleksi donor. Kemudian donor autolog akan lebih bagus. Pengurangan penggunaan darah di sini misalnya membatasi misalnya hemoglobin di atas 10 tidak usah transfusi atau menggunakan komponen, nanti ya di sini mau dikasih komponennya misalnya tidak usah memberi whole blood tapi dengan PRC itu akan lebih bagus karena beberapa orang akan overload juga, dan pemberian inaktivasi virus dan bakteri bisa dilakukan. Lanjut kita ke 41, antikoagulan dalam kantong darah terdapat pengawet yang terdiri sitrat, glukosa, adenin dan fosfat. Jadi guna adenin di sini adalah membantu resintesis ATP. Nah, kita pindah ke nomor 42, pack red cell digunakan sebagai darah transfusi pada indikasi titik-titik. Yaitu di sini meningkatkan oksigenasi organ dengan ekspansi volume minimal. Nah, lanjut ke yang 43 yang bukan termasuk manfaat jejaring pelayanan darah provinsi dalam penyediaan darah rantai dingin adalah titik-titik. Jadi di sini yang benar adalah membangun tanggung jawab provinsi untuk mendelegasikan pada kabupaten kota. Jadi di sini yang bukan. Jadi dia di sini hanya sebagai bukan memberi tanggung jawab, hanya sebagai pengawas lebih idealnya. Nah, kita pindah lanjut lagi ke soal selanjutnya di sini nomor 44. Therapeutic plasma exchange atau TPE menggunakan limfoplasmafaresis akibat inflamasi autoimun kronik. Dilakukan pada penyakit ini adalah rheumatoid arthritis. Jadi rheumatoid arthritis ini ada autoimun yang mana harus plasmanya itu bisa diganti dengan cara mengeluarkannya sehingga di sini akan lebih baik ya limfoplasmafaresis. Jadi melakukan proses pergantian komponen sel ya, pada prinsipnya seperti itu. Nah, kita pindah ke 45, seorang ATLM yang bekerja di BDRS melakukan stok darah baru dari UDD PMI setelah melakukan permintaan. Lalu segera dilakukan penyimpanan. Nah, penyimpanan trombosit dalam platelet agregator harus pada suhu 20 sampai 24 derajat Celcius, dan agregator ini dia bergerak aktif ya, menggoyang kantong agar trombosit tidak menggumpal atau mengalami clumping. Jadi berbeda dengan penyimpanan komponen yang lain.
Nah, lanjut ke 46. Berikut ini keuntungan donor darah sukarela atau DDS adalah kecuali di sini. Jadi di sini yang kecuali lebih cocok karena masih dalam satu keluarga sendiri. Jadi biasanya keluarga pasien memilih dalam satu keluarga sendiri ini adalah donor darah pengganti. Jadi DDP bukan DDS. Yang mana DDP ini adalah donor darah yang sifatnya adalah insidental. Insidental ini artinya dia hanya kebetulan. Bukan sebagai klub atau anggota, karena klub anggota ini biasanya sudah arahnya DDS. Nah, lanjut kita pindah ke 47 yang bukan harus diperhatikan dalam validasi regen kerja pada uji serologi bank darah adalah di sini volume reagensia tidak begitu diperhatikan. Misalnya harus tepat 10 ml ya. Jadi itu tidak masalah. Nah, yang jadi masalah itu adalah harusnya masa kadaluarsanya kapan, kelengkapan reagennya anti A, anti B, anti AB, resus. Itu penting. Kemudian jumlah reagensianya apakah ada banyak. Kemudian menyimpannya di mana? Di kulkas yang sudah di stera atau di suhu ruang. Ini yang paling penting untuk validasinya. Nah, lanjut ke 48. Hasil validasi yang benar regensia bovin albumin diseleksikan dan disentrifugasi adalah, jadi bovin albumin ini tidak terjadi aglutinasi, berarti regennya valid dan bagus untuk digunakan untuk pelayanan. Lanjut kita ke 49. Mikroorganisme yang ditularkan melalui darah transfusi dengan kemampuan bertahan dalam darah 48-96 jam adalah di sini Treponema pallidum. Jadi misalnya dalam rentang ini di dalam darahnya ini masih hidup bakterinya, sehingga bila ditransfusikan maka masuklah bakteri Treponema pallidum ini ke tubuh pasien dari si donor. Lanjut kita pindah di sini nomor 50. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan kontrol kadar glukosa. Hasilnya 115 mg per dl dimasukkan dalam chart dan hasil tersebut masuk dalam rank plus 2 SD. Hasil kontrol hari kemarin juga masuk plus 2 SD. Lalu melakukan pengujian terhadap 30 sampel. Semua hasil pemeriksaan kadar glukosa di atas 200 mg per dl. Jadi tindakan yang tepat yang dilakukan menghadapi hal ini adalah dengan cara mengecek alatnya. Apakah alatnya ini bermasalah, kemudian lagi mengecek reagennya, dan juga melakukan pengulangan pemeriksaan. Nah, ini kita tahu ya di sini kesalahan di analisa di laboratorium itu pada prinsipnya ada dua kesalahan. Kesalahan teknik ini adalah acak atau random error. Kemudian kesalahan sistematik adalah kesalahan pada alat. Nah, sementara kesalahan non teknis ini biasanya terkait masalah pengambilan spesimen, kesalahan dalam penghitungan penulisan hasil. Jadi kesalahan non teknis ini berada di pra-analitik dan pasca-analitik, sementara kesalahan teknis ini berada di analitik. Lanjut kita pindah ke soal nomor 51. Seorang pasien wanita datang ke laboratorium atas saran dari dokter. Berdasarkan diagnosis dari dokter yang tertulis dalam formulir permintaan laboratorium, pasien tersebut diduga mengalami trichomoniasis. Sampel yang tepat untuk dilakukan pemeriksaan adalah di sini menggunakan sekret vagina. Jadi bisa juga menggunakan usap vagina atau cairan vagina atau urinnya. Bisa digunakan sedimen urin maksudnya di sini. Lalu dibuat direct preparat dan dilihat mungkin gerak dari trichomonas yang seperti layang-layang. Nomor 52, seorang ATLM mengerjakan kualitas mutu reagen Gimsa dengan cara 1-2 tetes Gimsa stok diteteskan di kertas Watman nomor 2. Lalu diteteskan metanol 3-4 tetes, lalu dikeringkan. Warna yang terjadi jika reagen masih baik itu adalah seperti ini ya. Tengah itu biru, dikelilingi warna ungu, dan sebagian pinggir dikelilingi warna pink atau merah muda. Nah, untuk jelasnya teman-teman bisa melihat pada gambar berikut
ini ya yang pernah saya lakukan di laboratorium. Jadi pada pinggir ya paling luar terdapat lingkaran tipis berwarna merah, ini adalah iosinnya. Setelah itu terdapat lingkaran cincin yang lebar berwarna ungu, ini adalah azur metilin warna ungu. Di tengah terdapat bulatan berwarna biru, itu adalah metilin bluenya. Nah, kita pindah di sini lanjut ke selanjutnya yaitu yang nomor 53. Seorang pasien DM melakukan pemeriksaan protein urin. Lalu mengumpulkan urin 24 jam, keadaan ditemukan jumlah urin melebihi batas normal dalam 24 jam hingga 2,5 liter, maka ini disebut titik-titik. Jadi si pasiennya ini adalah kasusnya poliuria. Jadi kelebihan dalam pengeluaran produksi urin yang melebihi dari normal hingga mencapai 2,5 liter bahkan lebih bisa ya. Ini ada poliuria, sementara kalau tidak ada sama sekali atau volumenya sedikit sama sekali itu adalah anuria. Sementara oligoria ini adalah pengeluaran urinnya kurang dari normal ya di sini. Sementara kalau piuria itu adalah kasusnya ditemukan banyak leukosit dalam urin, mungkin bisa saja urinnya keruh putih bersama dengan bakteri. Ya ini kasusnya biasanya ke arah yang infeksi ya. Nah, lalu kita lihat lagi satu persatu di sini seperti ini ya kira-kira untuk ulasan yang tadi. Nah, lanjut kita pindah ke nomor 54. Seorang ATLM yang bekerja di laboratorium patologi anatomi menerima sampel tulang dengan kecurigaan osteokarsinoma. Nah, untuk pengelolaan sampel tersebut terlebih dahulu harus dilakukan dekalsifikasi. D itu penghilangan, kalsi itu kalsium. Sebelum proses lebih lanjut, larutan yang digunakan untuk proses dekalsifikasi itu adalah yang digunakan formic acid HCl. Jadi asam formia dicampur dengan HCl. Ini untuk menarik kalsium untuk larut dan keluar dari jaringan. Nah, lanjut kita pindah ke nomor 55. Seorang laki-laki dengan sakit dehidrasi melakukan pemeriksaan darah LED. Oleh seorang ATLM terjadi pengendapan yang lambat ya. Ya di sini setelah 1 jam hanya didapat nilai 2 mm per jam. Sedikit sekali ya. Hal ini diduga ada kenaikan komponen tertentu dalam plasma. Nah, komponen plasma yang menghambat LED itu adalah albumin. Jadi kalau albumin menjaga di sini koloid osmotik dan menjaga tekanan yang di dalamnya sehingga stabilitas koloid lebih baik. Akibatnya akan kembali normal bila orang-orang dengan mengalami hipoalbumin, dan kenaikan globulin itu akan menyebabkan LED meningkat. Jadi LED ini salah satunya dipengaruhi oleh albumin yang menghambat LED meningkat. Lanjut kita ke 56. Seorang laki-laki umur 16 tahun dirujuk oleh dokter dengan diagnosis sementara penyakit Wilson. Untuk beberapa parameter pemeriksaan termasuk jenis protein. Jenis protein serum yang memperkuat diagnosis dari dokter tersebut adalah ceruloplasmin. Jadi ceruloplasmin ini sebenarnya dia adalah protein transport tembaga. Sementara kasus Wilson, penyakit Wilson ini kelainan dalam metabolisme tembaga. Lanjut lagi kita pindah ke nomor 57. Kelainan analisis gas darah pada penderita diare dengan dehidrasi berat menunjukkan penurunan pH dan kadar bikarbonat yang dilakukan tubuh untuk menjaga homeostasis, keseimbangan, ke balance ya atau menuju normal pH darah dengan titik-titik, yaitu menurunkan CO2 ya. Artinya di sini bukti bahwa terjadi alkalosis respiratorik pada tubuh. Jadi tubuh melawan alkalosis respiratorik ya dengan banyak membuang CO2 agar pH bergeser jadi normal. Jadi di sini terjadi pasiennya ini dehidrasi berat, penurunan pH dan karbonat. Jadi lawanlah dengan
alkalosis respiratorik dengan menurunkan CO2. CO2 ditahan, H2CO3 ditahan, sehingga CO2 terkonsentrasi masuk ke dalam darah. Jadi akan menyebabkan pH bergeser ke normal. Apabila tidak bergeser ke normal berarti masih sebagian parsial. Tapi kompensasi penuh itu bila pH-nya kembali normal. Nah, lanjut kita pindah ke nomor 58. Saat dilakukan uji crossmatch pada darah donor, seorang ATLM melakukan pemeriksaan pada fase 1 hingga fase 3. Pada fase 1 fase 3 ya maksudnya dilakukan uji AHG. Nah, pemeriksaan untuk mendeteksi adanya anti-human globulin AHG disebut dengan adalah uji KUM. Jadi uji KUM ini menggunakan regen AHG untuk melihat adanya eritrosit yang dilapisi antibodi ya sifatnya coated, sehingga dengan coated tadi maka lebih mudah terjadinya aglutinasi. Ini akan terjadi ya pada kasus KUM ya, eritrosit diselubungi antibodi. Nah, kita pindah ke nomor 59. Di dalam pemeriksaan malaria dibutuhkan hapusan darah tebal dan tipis untuk menentukan densitas dan spesies malaria. Nah, untuk mendapat kualitas terbaik pada sediaan diperlukan prosedur yang tepat untuk mengurangi terjadinya misdiagnosis. Yang harus dilakukan oleh ATLM adalah titik-titik. Jadi hapusan darah tebal dan hapusan darah tipis dibuat pada objek gelas ya, kaca objek terpisah. Ini akan lebih baik, tapi bisa juga satu objek gelas langsung digabung jadi satu. Nah, jadi tujuannya kalau darah tebal ini untuk menemukan lebih cepat parasitnya, sementara untuk melihat morfologinya dengan darah tipis. Dan kita bisa menghitungnya di darah tebal kepadatannya atau dengan darah tipis per eritrosit. Lanjut nomor 60, seorang ATLM melakukan uji terhadap spesimen pus pasien dengan melakukan biakan pada coklat agar. Uji selanjutnya adalah reaksi koagulase, di mana reagensia yang digunakan untuk melihat adanya reaksi koagulasi oleh Staphylococcus aureus adalah regen titik-titik. Jadi regen yang digunakan untuk uji koagulase itu adalah plasma sitrat. Jadi antikoagulannya sitrat ya, natrium sitrat pada darah ya, kemudian dipisahkan diambil plasmanya. Nomor 61, seorang anak berusia 6 tahun dengan keluhan gatal-gatal pada bagian dubur pada malam hari. Dokter memberikan surat pengantar pemeriksaan anal swab. Dari sampel pemeriksaan ditemukan telur cacing berbentuk asimetris, berdinding tebal dan berisi larva. Spesies cacing yang ditemukan adalah Oxyuris vermicularis atau Enterobius vermicularis. Ini cacing kermi ya, disebut dengan cacing kermi. Lalu lanjut kita pindah ke 62, seorang ibu usia 45 tahun keluhan menstruasi sangat banyak dan lama. Lemah berkunang-kunang, nyeri kepala, demam, dan jaundice. Jaundice ini kuning. Pemeriksaan darah rutin, hasil Hb 9 gram per dl. Hitung eritrosit 6,2 juta, mikrositik hipokrom, hitung leukosit 10.000 sel per milimeter kubik darah ya. Kemudian MCP 65 FL, MCH 25 Pg. Yang dilakukan oleh ATLM adalah titik-titik. Jadi di sini harusnya yang dilakukan hasil yang ada dapat dikeluarkan dan kesimpulan hasilnya adalah mikrositik hipokrom. Jadi di sini kasusnya adalah anemia mikrositik hipokrom. Berarti ibu ini mengalami anemia kurang zat besi. Lanjut kita pindah ke nomor 63. Seorang ATLM sedang bekerja di laboratorium melakukan pemeriksaan analisa gas darah. Lalu mencari literatur tentang sifat fisiologi darah. Yang merupakan sifat dan ciri darah secara fisiologi adalah, nah ini sudah dirubah soal karena naskah soalnya yang kecualinya dihapus. Jadi ciri fisiologi darah ini adalah pH alkali 7,3545, Bj-nya 1045 1075, berwarna merah karena banyak eritrosit berisi hemoglobin. Merupakan jaringan berbentuk cair darah. Lalu terdiri dari plasma tidak berwarna dan sel-sel darah berwarna. Jadi plasma kekuningan,
Kalau sel-sel darah ternama eritrosit dia berwarna merah. Untuk leukosit dan trombosit itu bagian tengahnya berwarna putih kelabu. Lanjut kita pindah ke soal nomor 64. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan feses anak umur 12 tahun dengan bau tengik dan busuk. Lalu dia membandingkan rujukan bau feses normal. Nah, bau feses normal ini disebabkan oleh skatol dan indol. Jadi skatol dan indol ini penyebab bau pada feses. Nah, lanjut lagi kita pindah ke selanjutnya nomor 65. Pemeriksaan AST dan ALT berdasarkan atas perubahan NADH menjadi NAD+. Pada sinar UV sehingga reaksi disebut penurunan absorben. Jadi hal ini karena di sini dalam reaksi NADH itu sulit ditembus oleh sinar 340 nanometer diuraikan oleh enzim menjadi NAD+. Jadi proses enzimatik menyebabkan NADH terurai menjadi NAD+. Sehingga lebih mudah ditembus oleh sinar UV. Jadi akibat reaksi ini terjadi penurunan absorben. Nah, kita pindah ke soal selanjutnya nomor 66. Pemeriksaan hitung sel dilakukan pada spesimen transudat eksudat menggunakan lensa objektif. Lensa objektif mikroskop dengan cincin berwarna biru, maka kekuatan pembesaran yang dapat dimiliki adalah 40 kali. Nah, untuk jelasnya, kalau 4 ini cincin merah, kalau 10 cincin kuning, 20 cincin hijau, 40 cincin biru, dan 100 kali cincin warna putih. Ya, ada beberapa mikroskop mencantumkan lensa berwarna hijau. Walaupun secara umum jarang ditemukan lensa hijau ber-20 kali. Nah, kita pindah ke 67. Seorang ATLM dengan keterbatasannya di puskesmas pelosok melakukan pemeriksaan hemoglobin metode Sahli. Dia memahami kesalahan yang mungkin terjadi. Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada pemeriksaan hemoglobin Sahli adalah di sini titik-titik. Jadi volume pipet tidak selalu tepat. Jadi ini sudah saya ganti semuanya menjadi yang kesalahan. Jadi pipet Sahli itu tidak selalu tepat ya pemipetannya. Kemudian pengambilan darah kurang baik terutama kapiler. Jadi ditambah lagi mungkin dengan pipetnya yang bagian ujungnya sedikit pecah. Jadi volumenya akan berubah. Lalu pembilasan pipet tidak sempurna pada saat membilas. Warna standar mungkin sudah berubah karena pengaruh waktu penggunaan bertahun-tahun. Dan konsentrasi HCl yang tidak stabil dan tidak tepat. Jadi konsentrasi HCl-nya ini seharusnya dikoreksi atau diganti. Tapi bagusnya membuat sendiri karena konsentrasi membuat sendiri akan lebih teliti ketimbang yang sudah menggunakan liter lagi. Jadi penggunaan yang liter itu akan terdilusi sehingga konsentrasinya mungkin kurang. Nah, kita pindah ke 68. Apabila darah dipipet sampai tanda 0,1 tepat menggunakan pipet eritrosit dan dipipet larutan pengencer sampai tanda 101, maka pengenceran darah tersebut adalah 1000 kali. Jadi 0,1 1000 kali, kalau sampai tanda 1 itu 100 kali, kalau tanda 0,5 itu adalah 200 kali. Nah, kita pindah ke selanjutnya soal 69. Kesimpulan pada hasil hematologi analyzer di samping. Ini adalah kasusnya anemia normositik normokrom dengan dugaan leukemia. Untuk lebih jelasnya kita lihat dan zoom sebagai berikut. Untuk WBC-nya dugaan adalah sini leukemia karena sangat tinggi leukositosisnya. Ya kan, sementara untuk hemoglobinnya dia rendah. Jadi dikatakan anemia dengan normokromik normositik karena MCP-MCH-nya dalam batas normal. Lanjut kita pindah ke soal selanjutnya nomor 70. Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada penghitungan sel darah adalah kecuali. Jadi di sini bisa saja darahnya kurang diisap dengan pipetoma. Pipetoma mungkin masih basah karena belum kering, mempunyai cuma 1 pipet atau 2 pipet saja.
bergantian terhadap pasien. Lalu di sini cairan truk turun setelah dipipet dilepas dari karet pengisap, ini juga memang benar. Kemudian cairan ludah masuk ke dalam pipet. Nah, di sini yang opsi yang kecuali tidak terdapat gelembung udara dalam pipet. Jadi bisa saja terdapat gelembung udara yang menyebabkan kesalahan. Lanjut kita pindah ke nomor 71. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan glukosa, kolesterol, dan trigliserida menggunakan alat otomatis BA400. Bersama kontrol serum normal N dan patologis P. Hasilnya out of control. Glukosa 120 mg per dl, kolesterol 323 mg per dl, dan trigliserida 200 mg per dl. Tindakan yang dilakukan oleh ATLM tersebut adalah mengulangi pemeriksaan sampel bersama kontrol dalam cup baru. Jadi di sini tujuannya mungkin saja kesalahan pada saat memasukkan kontrol atau menggunakan kontrol yang sudah rusak atau kadaluarsa. Atau kontrol yang dibagi tadi mungkin saja berbeda sehingga harus menggunakan cup yang baru. Lalu pindah ke nomor 72, seorang wanita diduga mengalami kanker ovarium. Adanya kecurigaan kanker ini pada ovarium wanita dapat menggunakan biomarker yaitu BRCA1 dan CA125. Jadi untuk dugaan ini atau pemantauan paling banyak digunakan marker dari CA125. Nah, kita pindah ke soal nomor 73, hema analyzer. Nah, pada gambar itu ada yang ditunjuk warna panah merah dan panah biru. Jadi perhatikan gambar hasil hematologi analyzer di sana. Nah, yang harus dilakukan oleh ATLM atas kasus tersebut kira-kira apa ya? Jadi harus dilakukan di sini membuat hapusan darah dan koreksi jumlah trombosit estimasi Brown. Jadi menggunakan estimasi Barbara Brown pada zona 5 lensa objektif 100 kali. Itu satu trombosit setara dengan 20.000. Karena di sini kasusnya trombositnya 1.955. Mungkin saja terbaca eritrosit karena di panah warna merah itu mengatakan ada eritrosit yang berukuran kecil. Terbaca juga mikrosit, kemudian bisa juga terbaca yang lainnya termasuk di sini helmet cell atau fragment cell. Karena ukurannya hampir setara dengan trombosit atau trombosit besar. Kita pindah ke soal nomor 74. Seorang analis kesehatan melakukan pemeriksaan hitung leukosit pada penderita diabetes mellitus dengan komplikasi gangren. Dengan data sebagai berikut. Darah dipipet sampai tanda 0,5 tepat. Dan pengenceran sampai tanda 11. 3 kaca penutup 10 kali, kotak sedang leukosit yang dihitung hanya satu bidang besar berisi 16 kotak sedang ditemukan 150 sel. Maka jumlah leukosit pasien tersebut adalah 30.000 sel per milimeter kubik darah jawabannya. Nah, untuk rumus perhitungannya di sini bisa dilihat pengenceran dalam pipet, tinggi kaca penutup, bidang yang sedang dihitung. Maka 20 kali 10 kali 150 bagi 1 bidang. Jadi 30.000 sel per milimeter kubik darah. Kita pindah ke soal nomor 75. Seorang pasien melakukan pemeriksaan TTGO di laboratorium atas permintaan dokter karena terkait glukosa darah. Maksud TTGO di sini adalah kecuali. Jadi di sini yang kecuali penderitanya kurus dengan riwayat DM. Karena orang DM tidak perlu pemeriksaan TTGO. TTGO ini digunakan orang yang gula darahnya tidak normal. Karena tidak normal ini tapi di sini dia menunjukkan hiperglikemi. Nah, tidak jelas di sini yaitu 110 sampai 125. Kalau DM ini dapat dipastikan rata-rata gula darahnya sudah tinggi. Nah, kemudian di sini GDS dapatkan kadarnya di atas normal tapi di bawah 200. Kalau DM mungkin bisa 200-an ke atas. Kemudian diabetes kehamilan, lalu glukosuria tidak jelas. Ini adalah yang dilakukan untuk TTGO.
Kita pindah ke 76, seorang pria umur 56 tahun ada kecurigaan adanya kanker pada prostat oleh dokter. Maka pemeriksaan laboratorium yang cocok untuk diperiksa penanda tumor adalah PSA, jadi prostat spesifik antigen. 77, sel seri granulosit atau granulofosis yang benar adalah myeloblas, promyelosit, myelosit, metamyelosit, neutrophil staf, dan neutrophil segmen. Kita pindah ke 78. Yang bukan tahapan diagnostik anemia adalah evaluasi trombosit, hitung jenis leukosit, dan leukosit. Karena dalam anemia ini tidak masuk di sini adalah hitung jenis leukosit dan leukosit ya, karena lebih mengarah kalau anemia ini ke arah hemoglobin, kemudian eritrosit, hematokrit, MCP, MCH, MCHC. Lanjut kita pindah ke 79, AST meningkat sebagai biomarker pada jantung. Hal ini meningkat pada kondisi berikut ini kecuali. Jadi AST itu mungkin tidak meningkat pada gagal ginjal akut. Karena indikator untuk gagal ginjal itu menggunakan urea kreatinin atau menggunakan cystatin C ya. Untuk mendeteksi gangguan pada ginjal termasuk asam urat. Kalau AST-ALT lebih mengarah ke jantung, ke hati, otot, dan penyakit anemia hemolitik misalnya atau pankreatitis. Nah, kita pindah ke nomor 80, darah kontrol hematologi analyzer yang biasa digunakan dalam kontrol harian di laboratorium terdiri dari 3 buah tabung ya, dengan nilai kontrol 3 level, ada bawah, tengah, dan atas. Maka yang benar untuk warnanya adalah kira-kira titik-titik. Jadi di sini kalau warnanya hijau itu normal biasanya. Kalau warna biru itu biasanya rendah, dan kalau warna merah itu adalah tinggi pada tabungnya. Lanjut lagi kita pindah ke nomor 81, seorang ATLM melakukan pemeriksaan paal jantung di laboratorium dengan spesimen serum. Adanya kelainan paal jantung dilakukan pemeriksaan panel pemeriksaan laboratorium. Berikut ini yang termasuk panel pemeriksaan laboratorium untuk paal jantung. Jadi di sini adalah AST, AEA, kemudian LDH, CPK, CKMB, mioglobin, dan troponin T atau troponin I. Ini adalah parameter-parameter untuk adanya gangguan pada jantung. Kita pindah ke 82, seorang ATLM melakukan pemeriksaan urin pada pasien IGD dengan dugaan sindrom nefrotik. Gambaran urin analisis pada sindrom nefrotik yang benar adalah kecuali. Di sini yang bukan adalah protein SBA lebih dari 2 mg per 24 jam. Ini sangat rendah. Sementara pada kasus sindrom nefrotik, protein SBA-nya tinggi ya, lebih di atas dari 2 gram per 24 jam ya, per liter. Ini kecil sekali ya kalau 2 mg. Sementara yang lain-lain itu terkait dengan kasus sindrom nefrotik, misalnya BJ urin meningkat karena proteinuria. Protein banknya positif 2-4, kemudian ditemukan OFB, silinder hialin, granular ya, oval fat body. Lalu protein multistiknya bisa saja positif 3-4. Apabila untuk SBA itu harus dilakukan nanti pengenceran ya, pengenceran urin. Kita pindah ke selanjutnya, nomor selanjutnya yaitu D83. Perhatikan hasil hematologi analyzer. Kesimpulan yang didapat pada leukosit, trombosit, dan eritrosit, hematokrit, hemoglobin adalah di sini. Terlihat bahwa ini adalah HB-nya 6,3 adalah anemia mikrositik hipokrom ya, karena MCP MCH-nya rendah. Kemudian leukositnya dengan neutrofilia, leukositnya tinggi 23.000, neutrofilnya yang tinggi dari grannya itu 82%. Sementara trombositnya ini dia 88, berarti trombositopenia berat. Kita pindah 84, panel pemeriksaan laboratorium untuk kasus Alzheimer berikut ini adalah, jadi kalau Alzheimer ini nanti deteksinya dengan beta amiloid, kolesterol, 24S hidroksikolesterol, dan homocysteine. Jadi digunakan untuk orang-orang dengan Alzheimer atau mengalami demensia atau kepikunan. Nah, kita pindah ke 85, seorang ATLM mempelajari dan memperdalam ilmu tentang torque.
Pada panel pemeriksaan serologi setelah diangkat P3K di rumah sakit adanya infeksi trok, maka perlu dilakukan pemeriksaan panel laboratorium. Berikut ini yang termasuk dalam trok adalah kecuali. Jadi trok itu yang bukan adalah hepatitis B. Karena trok itu ada toksoplasma, ya kan, kemudian rubella, lalu sitomegalo dan herpes. Jadi komponennya ada 4. Lanjut lagi kita pindah ke nomor 86, pemeriksaan heterofil antibody berupa IgM terhadap virus Epstein-Barr dan hitung limfosit darah tepi digunakan untuk pemeriksaan adanya infeksi penyakit mononukleus infeksiosa. Ini penyakit glandular paper yang mengganggu atau menyebabkan infeksi pada limfosit ya di sini. Jadi dilakukan penghitungan limfosit. Lanjut kita pindah ke 87, produksi sel oleh sumsum tulang konstan setiap harinya. Terutama sel eritrosit, sel yang keluar sumsum tulang dan masuk peredaran darah memerlukan 2-3 hari menuju pematangan dengan melepaskan sisa-sisa RNA dan ribosom. Apabila dilakukan penghitungan sel ini, maka zat warna yang diperlukan adalah dia memerlukan new methylene blue atau BCB, brilliant crescent blue. Ini adalah selnya retikulosit. Jadi sel retikulosit ini diwarnai secara supravital untuk mengetahui adanya retikulum di dalam sitoplasmanya. 88, anemia hemolitik akibat tidak sesuai antara golongan darah rhesus positif bayi dan rhesus negatif ibu yang mengandung janin. Yang berakibat anti-rhesus ibu akan menyerang eritrosit dalam kandungan dapat ditemukan pada penyakit titik-titik yaitu anemia hemolytic disease of newborn atau HDN, erythroblastosis fetalis ini ya kasusnya. Lanjut kita pindah ke 89, pernyataan yang salah berikut ini adalah titik-titik. Yang salah ini adalah jumlah basofil 0-50 sel per milimeter kubik darah, sedangkan eosinofil sebagai respon infeksi. Eosinofil ini respon terhadap alergi ya. Ya di sini dia sebagai alergi misalnya pada kasus infeksi cacing atau asma dan lainnya. Nah, kita pindah 90. Seorang pasien perempuan melakukan pemeriksaan sediaan urin karena nyeri pada pinggang. Beberapa bulan lalu mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi dalam jangka cukup lama. Makroskopik warna kuning, agak keruh, pH 5,3, BJ 1031. Jenis kristal yang ditemukan sampel urin bentuk persegi memanjang, kadang kotak amplop. Maka kristal tadi adalah kalsium oksalat. Jadi nanti kalsium oksalat yang kotak seperti amplop, dihidrat dia ya. Kalau yang monohidrat mungkin agak seperti kol ya, seperti bunga nanti. Nah, kita pindah ke 91. Seorang pasien laki-laki 45 tahun diabetes mellitus ke laboratorium membawa formulir pemeriksaan laboratorium untuk pemeriksaan glukosa darah. Petugas laboratorium menerima dan membaca formulir permintaan pemeriksaan, menjelaskan kepada pasien apa yang harus dipersiapkan oleh pasien sebelum dilakukan pemeriksaan. Nah, persiapan yang harus disampaikan kepada pasien untuk hal ini yaitu pasien harus berpuasa selama 8-10 jam. Alangkah baiknya berpuasa pada malam hari jam 10 malam ya, mungkin pagi hari kurang lebih jam 8 pagi itu dilakukan pengambilan spesimen ya. Itu akan didapatkan 10 jam berpuasa. Nomor 91, seorang anak didiagnosa oleh dokter terkena hemofilia A sehingga mengalami perawatan di rumah sakit mendapatkan terapi faktor pembekuan darah. Nah, penyakit hemofilia disebabkan oleh defisiensi di sini adalah faktor 8 dan 9. Jadi faktor 8 itu faktor AHF, anti hemofilik faktor, sementara faktor 9 adalah faktor Christmas. 93, pemeriksaan palemostasis dengan membiarkan darah beku dan mencatat lama bekunya. Apabila memanjang maka lambat membeku. Metode yang digunakan teknik menggunakan 3 buah tabung, yaitu ini adalah kasusnya clotting time atau waktu pembekuan darah menggunakan teknik tabung. 94, seorang pasien mengalami gagal ginjal kronik. Melakukan hemodialisa secara rutin agar urea, kreatin, amoniak, dan asam urat dapat dibersihkan dari tubuh. Karena bersifat toksik. Nilai normal urea dalam darah adalah titik-titik, yaitu 10-50 mg per dl untuk nilai ureum atau urea dalam darah.
95 pemeriksaan dedimer menggunakan teknik turbidimetri dengan fotometri pada alat kimia analyzer. Penggunaan dedimer dalam pengujian untuk melihat adanya gangguan pembekuan darah pada kondisi titik-titik kecuali. Jadi dedimer ini digunakan yang kecuali itu adalah ginjal, gagal ginjal akut, dan sindrom nefrotik. Nah, yang benar itu penggunaannya pada DVT, ya vein trombosis, ya trombosis, kasus trombosis. Juga pada pulmonary emboli, emboli varum, mungkin bisa digunakan pada kasus COVID-19 yang dahulu. Disseminated intravascular coagulation, DIC, gangguan pada koagulasi sirkulasi yang meluas. Kemudian bisa digunakan pada orang-orang dengan stroke, ya tersumbatnya aliran darah menuju otak. Nah, masuk ke 96, berikut ini hal-hal terkait penggunaan dedimer pada kasus infeksi COVID-19 adalah kecuali. Jadi sini yang kecuali yang bukan adalah pada kebanyakan pasien COVID-19 yang meninggal ditemukan kelainan parameter koagulasi khususnya FDP walaupun dedimer normal. Jadi di sini adalah dedimernya juga mengalami gangguan, ya. Di sini bukan normal tapi meningkat. Nah, jadi kita tahu di sini ya, dedimer menjadi salah satu penanda gangguan perawatan si pasien tadi yang terinfeksi COVID-19. Jadi terjadi peningkatan bermakna dedimer pada COVID-19, pasien COVID-19. Nah, peningkatan dedimer dan FDP menunjukkan perkembangan penyakitnya makin berat. Hasil laboratorium ya menunjukkan dedimer lebih tinggi dan maka terlihat disfungsi multi organ, bisa saja pasiennya lebih berat, ditransfer ke ICU nanti. Nah, kadar dedimer yang tinggi waktu masuk rumah sakit, ya masuk rumah sakit pertama kali tinggi. Peningkatannya sangat tinggi selama dirawat di rumah sakit 3-4 hari, kemudian 3-4 kali dihubungkan dengan kematian. Risikonya adalah kematian. Lanjut kita pindah ke selanjutnya 97. Berikut ini hal-hal yang bukan terkait dengan persiapan spesimen pemeriksaan fibrinogen di laboratorium. Jadi yang bukan, disinilah pasien diminta untuk berpuasa selama 8-10 jam sebelum pemeriksaan dan tidak diperkenankan beraktivitas fisik. Ini adalah kurang tepat atau kurang benar. Jadi kalau terkait dengan pemeriksaan fibrinogen itu adalah menggunakan darah vena antikoagulan trisodium sitrat, ya. 1 bagian trisodium sitrat, 9 bagian darah, itu benar karena menggunakan tabung tutup warna biru. Gunakan tabung plastik atau gelas yang dilapisi silikon. Tabung warna itu menggunakan sudah oke, jelas ya untuk pada proses pengujiannya menggunakan memang plastik atau gelas. Kemudian sampel disentrifus selama 10 menit dengan kecepatan 2500, tujuannya untuk mendapatkan for trombosit, jadi miskin trombosit. Kemudian plasma dipisahkan dalam tabung plastik, tahan 8 jam pada suhu 20 derajat Celcius plus minus 5. Ya, ini benar ya. Jadi ada yang benar 4, yang bukan adalah 1 buah. Yaitu yang berwarna merah ini ya. Kita pindah ke 98, uji Voges Farskauer digunakan pada Enterobacteriaceae untuk titik-titik. Jadi untuk melihat kemampuan bakteri dalam menghasilkan produk yang netral berupa asetil metil karbinol. Nomor 99, berikut ini yang bukan terkait dengan hematologi analyzer 64 dengan flow cytometer scatter line adalah di sini dia berdasarkan atas hanya pengukuran impedansi listrik di mana sel dilewatkan dalam mikroapertur maka akan terjadi resistensi listrik. Ini adalah prinsip yang dimiliki oleh 3 fart ya, 3 fart atau 3 dip. Sementara kalau menggunakan analyzer 6 fart itu lebih mengarah ke arah flow cytometer scatter light, jadi penghamburan dari cahaya. Jadi dilihat dari muka, dari samping ya. Ada 3 pengukuran. Ada kompleksitas sel nanti, ada yang melihat ukurannya dan isi granulanya. Nomor 100, seorang ATLM melakukan elektroforesis hemoglobin yang diduga mengalami kelainan hematologi. Dilakukan pemisahan menggunakan arus listrik. Hal benar mengenai elektroforesis hemoglobin. Jadi elektroforesis hemoglobin ini digunakan untuk diagnosis ya hasil abnormal pada diagnosis penyakit hemoglobin C, hemoglobinopati langka dan anemia sel sabit.
101 seorang ATLM melakukan crossmatch satu orang pasien dengan 3 kantong donor golongan darah O. Jadi si pasien ini perlu 3 kantong. Pada saat melakukan uji mayor positif 1, minor positif 1, autokontrol 2 plus. Menurut informasi pasien mengalami IHA. Jadi mayor crossmatch dalam reaksi ini adalah, jadi di sini mayor itu adalah sel donor direaksikan dengan serum pasien. Pindah ke 102, seorang ATLM melakukan hitung trombosit pasien diduga DBD dengan larutan amonium oksalat 1%. Menggunakan gambar hitung improved Neubauer, mekanisme kerja larutan ini pada sel darah ada titik-titik. Jadi eritrosit dan leukosit lisis dan trombosit tidak berwarna. 103, seorang ATLM berkonsultasi kepada teman sejawat cara menghilangkan pengganggu dan membedakan sel eritrosit dan jamur dalam sedimen urin. Jadi untuk membedakan antara sel eritrosit terhadap sel-sel ranggi atau jamur pada sedimen, maka reagensia yang harus ditambahkan adalah titik-titik, yaitu KOH 10%. KOH akan menghancurkan eritrosit dan tidak merusak jamur, sehingga di lapang pandang nanti akan ditemukan hanya jamur tanpa eritrosit. 104, walaupun hematologi analyzer memiliki keunggulan cepat dan bisa jadi uji saring ganda, namun ketidaksesuaian hasil pemeriksaan hematologi analyzer dapat mempengaruhi hasil yang dikeluarkan. Berikut ini yang tidak termasuk dalam fitwal tersebut. Jadi yang tidak masuk di sini adalah adanya leukosit berinti. Sementara yang lain itu adalah antikoagulan berlebihan, itu akan menjadi pengaruh besar ya. Kemudian penundaan pemeriksaan darah EDTA akan menyebabkan eritrosit menjadi bengkak. Leukositosis berat itu akan mengkacau hasil pemeriksaannya ya kan, terutama pada leukemia, histogramnya. Kemudian pada fragmentosit ini akan mengganggu histogram trombosit. Nah, untuk uraian jelasnya di sini kadar antikoagulan K3 EDTA yang berlebihan ini eritrosit mengkerut, hematokrit menurun dan MCHC meningkat. Penundaan pemeriksaan darah EDTA K3 ya, darah EDTA ini biarkan terlalu lama eritrosit akan membengkak, MCV dan hematokrit meningkat, MCHC menurun. Ya kan di sini. Kemudian pada kasus leukositosis berat, linearitas hitung leukosit dengan alat hitung sel otomatis sangat bervariasi. Umumnya kadar hemoglobin tinggi palsu karena kekeruhan dari leukositosis. Ya kan, yang tinggi di atas dari 100.000 sel per milimeter kubik pada CML. Kronik myelocytic leukemia. Lalu yang D, fragmentosit itu menyebabkan hitung trombosit tinggi. Nah, sementara adanya sel leukosit berinti ini harusnya eritrosit berinti normoblas itu akan mengganggu, menyebabkan kesalahan pada penghitungan sel yang berinti. Misalnya adalah leukosit yang terganggu. Kita pindah ke soal 105. Seorang ATLM tiba-tiba mendapatkan error WBC saat melakukan pengukuran menggunakan hematologi analyzer. Setelah dicari kesalahan ternyata didapatkan penyebabnya. Nah, berikut ini yang bukan termasuk dalam error WBC. Jadi di sini WBC ini terpengaruh oleh adanya anulosit, fragment cell dan helmet cell. Tapi error WBC mungkin saja diganggu oleh salah satunya adalah normoblast. Kemudian error WBC juga diganggu dengan adanya aglutinasi eritrosit, mungkin aglutinasi leukosit ya. Nah, jadi dengan adanya juga mungkin clamping bisa juga mengganggu dari RBC. 106, saat dilakukan pemeriksaan urinalisis kimia oleh seorang ATLM menggunakan reagen Benedict terjadi gangguan. Pengganggu dalam pemeriksaan reduksi urin yang beraksi seketika langsung dengan reagen Benedict tanpa pemanasan adalah vitamin C. Jadi vitamin C langsung bereaksi menyebabkan perubahan pada reagen Benedict tanpa menggunakan pemanasan. Pindah kita ke 107. Upaya koreksi hematologi analyzer dapat dilakukan dengan berbagai cara. Maka yang harus dilakukan adalah kecuali. Ini yang bukan. Sediaan darah segar dengan antikoagulan lebih baik dibandingkan tanpa antikoagulan. Jadi di sini ini yang opsi tidak benar ya, atau yang kecualinya. Sementara yang 4 ini adalah oke-oke saja. Ini untuk upaya koreksi hematologi analyzer. Nah, pindah ke 108. Pasien seorang pria umur 30 tahun didapatkan motil spermanya hanya 10%.
Gerak lemah 10% dan 80% kondisi mati. Hal ini yang menyebabkan dia mengalami infertilitas selama ini. Motilitas sperma yang paling ideal dan normal adalah di sini titik-titik. Untuk nilai normal di atas 70% harus aktif. Misalnya 85, misalnya 90 itu adalah bagus karena di atas dari 70%. 109, perhatikan gambar berikut ini. Kelainan yang terjadi, sel tersebut adalah Bull-Eye cell atau sel target atau Mexican head cell. Ini adalah sel target kelainan pada eritrosit bentuknya ya. Jadi terlihat di situ warnanya merah, kemudian pucat merah. Beda dengan eritrosit malah merah pucat. Ini merah pucat merah. 110, seorang ATLM melakukan pemeriksaan bakteri tahan asam tanpa melakukan pemanasan. Namun dengan memanfaatkan zat warna, bila BTA ditemukan akan terdapatkan warna merah sementara bakteri lain berwarna biru. Maka pewarnaan tersebut adalah ini pewarnaan kinyon gabet. Kinyon gabet ini tanpa pemanasan tapi zat warnanya lebih pekat. Namun kinyon gabet ini memiliki kelemahan, mungkin saja dalam beberapa bulan atau beberapa tahun akan mengalami pemucatan hingga hilang zat warnanya nanti ya di BTA. 111, seorang polisi mengalami infeksi dermatopita pada kaki terutama mengenai selan jari dan telapak kaki karena terlalu lama bersepatu laras panjang. Keadaan lembab dan hangat pada selan jari kaki karena bersepatu dan berkaos kaki disertai daerah tropis yang lembab mengakibatkan pertumbuhan jamur makin subur. Nah, penyakit tersebut ini adalah tinea pedis, jamur yang menyerang pada kaki ya. Kaki ini berarti pedis. Kita pindah ke 112, seorang pasien yang mempunyai gejala oleh salah satu jamur pada saluran napas. Tidak sengaja terhirup bekas kotoran dari kelelawar. Infeksi intraseluler pada retikuloendotelial system 95% asimptomatik atau subklinis. 5% infeksi paru kronis progresif, infeksi kulit kronis dan infeksi sistematik akut berakibat fatal menyerupai infeksi tuberkulosis. Panjang sekali redaksinya ya. Gejala yang ditimbulkan pasien akibat infeksi jamur titik-titik. Ini jamur Histoplasma capsulatum yang menginfeksi saluran napas. Di Histoplasma capsulatum ini jamur sistemik yang menyerang pada saluran napas ya akibat terhirup kotoran burung atau kelelawar. Nah, pindah ke 113, peranan laboratorium dalam menunjang dan menegakkan diagnosis DBD sangat penting. Parameter digunakan sebagai pemantauan selama perawatan pasien di rumah sakit. Berikut ini yang tidak termasuk dalam gambaran pemeriksaan laboratorium pasien DBD. Jadi sini yang bukan ya. Jadi yang bukan di sini adalah hemoglobin menurun, leukositosis dan LED meningkat. Jadi ini tidak masuk ya. Biasanya hemoglobin malah meningkat karena hemokonsentrasi. Nah, di sini ada opsi yang sisanya yang 4 ini adalah memberikan gambaran khas pada kasus DBD. Trombositopenia, peningkatan hematokrit, rampelet positif, uji HI, dengue IgGM, uji netralisasi NS1. Kemudian ada pemeriksaan hitung limfosit atipik atau limfosit B, limfosit plasma biru. Kemudian IPF trombosit, indeks immature fraction platelet, platelet fraction. Ini biasanya diminta oleh dokter spesialis anak pada hematologi analyzer 64. Kemudian ada juga mungkin pemanjangan APT-TPT ya. Lalu bisa saja dilakukan isolasi virus, biarkan virus, uji D-dimer juga atau titer fibrinogen atau limfosit atipik. Nah, kita tahu ya trombositopenia itu terjadi pada fase demam mulai menurun. Fase shock mencapai puncak terendah, fase konvalesen meningkat cepat dalam 7-10 hari setelah onset sakit maka kembali normal. Ini seperti pelana kuda nanti trombositopenianya. Jadi di awal itu turun, kemudian pada saat dirawat dia mungkin turun sampai turun sekali lalu naik perlahan-lahan. Maka sembuhlah si pasien. Nah, ini adalah trombositopenianya kasusnya, sementara limfosit atipik LPB kurang lebih seperti ini. Sitoplasmanya tampak berwarna lebih biru. Nah, 114, trombosit merupakan sel pembeku darah, merupakan sel hasil pecahan sitoplasma dari megakariosit.
Di megakaryosit mampu menghasilkan bulatan-bulatan kecil dari sitoplasmanya membentuk yang namanya trombosit. Apabila sudah habis sitoplasmanya, maka sisa intinya megakaryosit ini akan dipagositosis oleh makrofag. Nah, pindah kita ke 115, antikoagulan yang paling terbaik dan paling luas pemakaian dalam hematologi. Namun memiliki kelemahan sukar larut, menyebabkan sel mengkerut bila kelebihan. Ini adalah antikoagulan Na2-EDTA. Jadi Na2-EDTA ini lebih sukar larut ketimbang K3-EDTA atau K2-EDTA. Pindah ke 116, peralatan tidak diperlukan dalam pemeriksaan hematokrit yaitu objek gelas. Jadi objek gelas tidak hubungan sama sekali dengan hematokrit. Nah, kita pindah ke 117 di sini. Pemeriksaan hemoglobin secara kualitatif berdasarkan kondisi darah mengapung, melayang dan tenggelam dan banyak digunakan dalam unit donor darah itu adalah menggunakan metode kuprisulfat. Jadi bila tenggelam itu Hb-nya paling tinggi. Tapi kalau misalnya dia berada di permukaan itu adalah Hb-nya rendah. Sementara di tengah-tengah nanti Hb-nya itu masih rendah tapi ya lumayan lah. Jadi Hb yang dicari dalam dinas donor darah itu adalah yang tenggelam. Berarti asumsinya hemoglobin normal. 118, pengukuran hemoglobin menggunakan cara berdasarkan akselerasi hemoglobin terhadap asam kuat encer membentuk asam hematin. Ini merupakan metode Sahli hemometer. Jadi Sahli ini mengubah hemoglobin dengan HCl ya asam kuat encer menjadi asam hematin yang warnanya diencerkan dan dibandingkan dengan standar permanen alatnya. 119, antikoagulan yang dikenal dengan campuran Paul dan Heller adalah antikoagulan double oxalat. Jadi double oxalat ini kombinasi antara amonium oxalat dan kalium oxalat digabung jadi satu. Maka ini adalah dikenal dengan balance mixture, antikoagulan balance atau Paul Heller. 120, larutan yang digunakan untuk menghitung sel trombosit dengan cara menghancurkan leukosit tanpa menghancurkan eritrosit. Ini adalah larutan Risaecker. Risaecker ini membiarkan eritrosit ada, jadi dengan trombosit, jadi dia berwarna kebiruan, leukosit hancur. Nah, berbeda dengan Van Heerden, nanti dia yang menghancurkan seluruh sel kecuali trombosit. Sama dengan amonium oksalat juga seperti itu mekanismenya. 121, pemeriksaan total protein, albumin dan globulin dalam darah dimasukkan untuk PAAL sintesis. Nah, untuk menunjang diagnosis kelainan pada organ hepar atau hati. Organ hepar itu mampu mensintesis albumin ya dan globulin sebagian. Jadi dengan mengalami kerusakan, PAAL sintesisnya akan berkurang sehingga albumin akan mengalami penurunan. 122, urutannya benar mengenai sel seri dari monosit adalah di sini monoblast, promonosit dan monosit. Lanjut lagi ke 123, asam urat merupakan produk metabolisme akhir dari purin. Di sini mungkin saja dia dalam bentuk santin dan hiposantin. 124, tulang yang aktif dalam hemopoiesis pada manusia adalah kecuali. Di sini tulang rawan. Jadi tulang rawan itu tidak memiliki sumsum sehingga dia tidak digunakan untuk hemopoiesis. Sementara hemopoiesis itu terjadi di 4 tulang yang ada ini dan mungkin tambah yang lain. Jadi misalnya vertebra itu tulang punggung, kemudian tulang kosta rusuk atau iga, sternum itu dada, pelvic itu panggul. Nah, berat sumsum tulang dewasa pada manusia itu adalah 1.600 sampai 3.700 gram. Kita pindah lanjut ke 126. Seorang analis kesehatan melakukan pemeriksaan parameter anemia di laboratorium dengan data sebagai berikut. Hitung eritrosit 3 juta, sel per milimeter kubik darah, MCP 29%, hemoglobin 10 gram per dl. Hitung retikulosit 90.000 sel per milimeter kubik. Jadi berapa kadar retikulositnya? Pertanyaan di sini. Jadi retikulositnya kadarnya adalah 3%. Dengan cara di sini menghitung silang dengan eritrosit ya.
maka didapatkan 3%. Lanjut lagi di sini 127, anemia yang disebabkan oleh karena gangguan sintesis DNA itu adalah anemia megaloblastik. Di anemia ini biasanya diarahkan ke anemia defisiensi vitamin B12 dan atau asam folat. Nah, 128 nilai normal MCP dengan satuannya ini adalah 80 sampai 90. Ada yang mengatakan 94 femtoliter, jadi kurang lebih plus minusnya 80-an sampai 90-an. 129 leukopenia dan trombositopenia ditemukan pada kasus anemia titik-titik. Jadi kalau komponennya rendah semua, itu adalah anemia aplastik. Aplastik ini kemampuan tubuh oleh sumsum tulang tidak mampu menghasilkan sel yang mencukupi darah tepi sehingga mengalami anemia aplasi. Ya, di sini ketiganya ciri khasnya mengalami penurunan hemoglobin, leukosit dan trombosit. Lanjut kita pindah selanjutnya ke soal 130. Pemberian cairan infus yang berlebihan menyebabkan terjadinya anemia ringan pada pasien sehingga termasuk dalam anemia titik-titik. Biasanya ini adalah anemia normokromik normositik. 131 metode Van Hawarden sebagai larutan pengencer akan didapatkan sel titik-titik pada mikroskop. Jadi larutan Van Hawarden ini untuk pengencer pada hitung trombosit. Jadi hanya yang ada muncul di lambang pandang nanti trombosit saja. 132 pemeriksaan APTT KPTT dalam fase hemostasis digunakan untuk menguji titik-titik. Jadi dia digunakan untuk menguji jalur intrinsik pembekuan darah. Walaupun di situ dia juga mengukur jalur bersama atau common pathway. Jadi kalau APTT itu jalur intrinsik, sementara jalur ekstrinsik itu adalah PT-nya, prothrombin time. Nah, lanjut kita pindah ke 133. Faktor 1 dalam hemostasis itu adalah fibrinogen. Faktor 2 biasanya adalah prothrombin. Jadi dua ini yang paling dikenal dan paling banyak disebut. 134 pipet yang digunakan untuk melihat viskositas atau kepekatan sperma dengan melihat panjangnya benang itu adalah pipet Eliasson. Jadi di sini untuk melihat viskositas kekentalan sperma. 135 pemeriksaan morfologi sperma menggunakan metode hapusan. Diwarnai dengan pewarnaan Giemsa atau REC. Nah, pewarnaan Giemsa REC ini termasuk dalam pewarnaan titik-titik. Dia adalah pewarnaan polikromatik yang mana mencampur beberapa zat warna sehingga nanti oleh sel akan mengambil zat warna tersebut sesuai dengan afinitasnya. Nanti basofilik, eosinofilik, atau asidofilik. Kita pindah ke 136. Bila semua sperma tidak ada yang bergerak atau hidup, maka disebut dengan nekrozospermia. Jadi nekro itu mati, zo ini adalah spermatozoanya, ada mianya ini adalah dalam sperma, analisa sperma. Nah, kita pindah ke 137. Nilai normal kadar glukosa dalam cairan LCS itu adalah 50 sampai 80. Atau bahasa umumnya adalah setengah dari kadar glukosa dalam darah atau dalam plasma. Misalnya sekitar 110-an ya, kalau dibagi 2 maka 50-an. Nah, kita pindah ke 138. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan cairan pleura dengan hasil sebagai berikut. Jernih, berkabut, pelikel, BJ 1020, glukosa 83 mg per dl, Rivalta negatif, protein 2,1 gram per dl, dan PMN 10%. MN-nya 90% sehingga dapat disimpulkan bahwa cairan tersebut adalah cairan transudat. Mengapa disebut transudat? Karena ini Rivalta negatif, glukosa dalamnya itu normal, proteinnya itu rendah, dan MN-nya tinggi, PMN-nya rendah. Ini mengarah ke arah transudat, dan BJ-nya juga rendah. Jadi kalau misalnya
normal atau rendah ini maka arahnya ke transudat atau karena gangguan dari statis ya sirkulasi, bukan karena infeksi atau radang, itu karena ditemukan pada eksudat. Kita pindah ke 139, pembuatan reagen Rivalta dengan melarutkan titik-titik dalam aqua 100 ml. Jadi menggunakan asam asetat pekat atau asam asetat glasial. Jadi asam asetat glasial ini asam asetat 100%. Nah, lanjut lagi ke 140, pH urin ditentukan dengan menggunakan indikator lakmus. Hasilnya kertas merah tetap merah, kertas biru menjadi merah. Maka pH urin tersebut adalah asam. Jadi lakmus ini indikator klasikal yang digunakan untuk menentukan asam dan basa. 141, pemeriksaan urin untuk melihat faal ekskresi ginjal terhadap suatu zat asing berupa filtrasi ginjal adalah PSP, phenolphthalein. Jadi di sini untuk melihat dia ini adalah zat asing dimasukkan ke dalam tubuh, disuntikkan, maka kemampuan ginjal untuk memfiltrasi dan membuangnya itu adalah hal yang paling krusial. Apabila mampu membersihkan, maka fungsi filtrasi ginjalnya, file ekskresinya bagus. Lanjut ke 142, pemeriksaan urin untuk melihat faal ginjal, daya reabsorpsi, daya menyedot kembali ditubuli dengan pembatasan minum selama 24 jam pada pasien disebut dengan pemeriksaan pemekatan. Ini menggunakan teknik Mosenthal. Jadi teman-teman bisa melihatnya nanti di buku Penuntun Laboratorium Erganda Subrata. Pindah ke 143, pemeriksaan urin untuk melihat kemampuan tubuli menjaga homeostasis air dalam tubuh. Ini adalah tes pengenceran. Nah, ini ada juga di Ganda Subrata. 144, stik urin metode multistik banyak digunakan laboratorium saat ini untuk urinalisis cepat dan tepat. Pemeriksaan leukosit menggunakan dasar enzim esterase dengan pembacaan setelah tepat titik-titik. Jadi 120 detik. Paling ujung dari stik itu adalah leukosit. Jadi perlu waktu 2 menit untuk hasilnya. 145, protein dengan BM rendah hasil filtrasi ginjal kemudian akan mengendap dan membentuk metrik membran berupa persegi panjang tanpa isi. Maka disebut ini adalah silinder hialin yang ditemukan dalam sedimen urin. Ini adalah protein tamhospal. Protein tamhospal ini adalah digunakan disekresikan oleh tubulus untuk membersihkan tubulus. Jadi akan diperangkap semua yang ada di sana. Bila tidak ada berarti dia adalah silinder hialin atau silinder kosong. 146, sel leukosit ginjal merupakan sel leukosit menyerap zat warna Steinheimer-Mabin lemah. Berwarna biru muda, sel ini dapat dalam pelaporan disebut dengan sel titik-titik. Dia adalah sel glitter. Leukosit datang dari ginjal. 147, pemeriksaan adanya urobilinogen menggunakan metode reaksi Wallace-Diamond berdasarkan reaksi azo membentuk warna titik-titik. Merah anggur nanti yang dihasilkan dari uji urobilinogen ya bila tinggi warnanya. 148, alat urinometer digunakan untuk pemeriksaan ini untuk BJ urin. Dan di BJ urin ini dilakukan penghitungan koreksi terhadap suhu. Makanya suhu di urin diukur lebih dahulu dalam bejana urinometer menggunakan termometer untuk dikoreksi. Pindah kita ke 149, urin yang didapatkan setelah 1,5 jam sampai 2 jam setelah makan. Maka urin ini baik untuk pemeriksaan glukosa yang mana disebut dengan urin 2 jam PP. Ini urinnya sama dengan pemeriksaan gula darah 2 jam PP. Jadi berbarengan prosesnya. Jadi setelah makan 2 jam. Nah, kita pindah ke 150. Pemeriksaan serum yang dikirim oleh suatu lembaga dengan maksud menguji ketepatan suatu laboratorium dan dilakukan penghitungan penyimpangan pengeluaran secara global dengan laboratorium terhadap nilai rata-rata dan nilai pasti dan rentang nilai se-Indonesia.
Maka program ini disebut dengan pemantapan mutu eksternal atau PME. Jadi intinya kita membanding hasil kita dengan nilai rujukan, nilai yang ditentukan oleh penyelenggara dengan nilai rata-rata seluruh peserta dengan menggunakan serum kontrol yang sama. Kita pindah ke 151, sinar yang diteruskan oleh filter fotometer dengan panjang gelombang 340 nanometer ada titik-titik. 340 ini adalah untuk sinar UV ultraviolet yang dihasilkan. Ini untuk pengukuran secara kinetik, enzimatik, misalnya AST dan ALT. Sinar putih polikromatis pada fotometer menggunakan lampu halogen, kemudian difilter menggunakan filter 546 nanometer, maka sinar yang teruskan adalah titik-titik. Nah, untuk 546 sinarnya berwarna hijau. Jadi warna hijau ini sangat cocok dan memiliki serapan yang tinggi, serapan maksimum pada larutan berwarna merah. Nah, dengan berakhirnya soal-soal tadi, rangkuman kisi-kisi ini, berakhir sudah kita membahas atau menjelaskan mengenai rangkuman-rangkuman terhadap soal-soal sebelumnya pada kisi-kisi dan prediksi soal-soal bagian 2. Buat teman-teman yang menyimaknya dari awal sampai akhir, saya doakan teman-teman mendapatkan kelulusan seleksi P3K tahun ini atau CPNS tahun ini dengan nilai yang memuaskan dan tinggi. Itu saja teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Sampai jumpa. Bye.